Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Kimia yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 8 untuk dapat mempresentasikan laporan akhir dari tugas Kewirausahaan Kimia, yaitu mendirikan suatu usaha produk di mana usaha yang kami jalankan yaitu Dates Milk atau lebih dikenal dengan susu kurma. Sebelum saya dan teman-teman saya mempresentasikan laporan akhir dari hasil kerja tugas kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang tergabung dalam kelompok 8. Yang pertama ada Kak Devani Sugianti selaku direktur, yang kedua ada Indah Permatasari selaku manajer keuangan, yang ketiga ada Karisma Citra selaku manajer produksi, yang keempat yaitu saya sendiri, Grace Febrianti selaku manajer pemasaran. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Agung Abadi Kiswandono MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Kimia yang telah membimbing dan mendukung kami sehingga kami boleh menjalankan usaha ini. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan poin-poin yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan, penjualan dan laba ataupun rugi, teknis iklan dan penjualan, hambatan dan kendala, kesimpulan, dan yang terakhir adalah lampiran. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana latar belakang dari didirikan usaha ini yaitu di mana minuman saat ini yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda-beda sehingga banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan tentunya juga masyarakat umum yang khususnya sifatnya berupa minuman kemasan. Dengan melihat peluang tersebut, kami dari kelompok 8 memiliki ide untuk mendirikan usaha di bidang minuman yang memiliki rasa yang khas dengan produk utamanya yaitu Dates Milk atau lebih dikenal dengan susu kurma. Dalam pembuatan produk tersebut juga memperhatikan aspek kesehatan yang akan dirasakan oleh konsumen, di mana dalam usaha ini kami memadukan kurma dengan susu murni yang tentunya di mana memiliki banyak manfaat, di mana manfaat dari susu kurma ini sendiri sangat banyak, contohnya seperti dapat menurunkan kolesterol, meningkatkan energi atau aktivitas di dalam tubuh, melancarkan saluran pencernaan, dan juga masih banyak manfaat lainnya. Sehingga dari manfaat-manfaat tersebut, kelompok 8 akan menyuguhkan ini kepada para konsumen dari Dates Milk ataupun lebih dikenal dengan susu kurma. Yang kedua, tujuan dari didirikannya usaha ini yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan sendiri. Kemudian ada menciptakan inovasi minuman yang baru yang banyak digemari oleh banyak orang. Kemudian menyuguhkan produk yang enak dan juga sangat menyehatkan bagi tubuh konsumen. Kemudian analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan dan juga weakness dan juga kelemahan. Yang pertama itu strength dan kekuatan, di mana produk berbahan susu dan juga kurma yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan juga lengkap dan sangat baik dikonsumsi untuk semua kalangan. Yang kedua, bahan baku yang sudah familiar dan memiliki banyak peminat. Kemudian harga juga relatif terjangkau dan produk dikemas dengan desain yang masa kini. Adapun kelemahan dari produk ini di mana dalam produksinya belum memiliki cukup pengalaman yang baik dalam berbisnis, kemudian kurangnya sumber daya modal, yang kemudian ada bahan baku yang belum dapat diproduksi dengan sendirinya. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri opportunity ataupun peluang dan juga threat ataupun ancaman, di mana peluang dari didirikannya usaha ini di mana belum banyak yang membuat produk yang serupa dan alternatif baru untuk menikmati kurma. Kemudian ada juga di gaya hidup yang new normal ini mengharuskan masyarakat untuk menjaga sistem imunitas tubuh, sehingga kami memikirkan bahwa masih besar peluang untuk mendirikan usaha ini. Kemudian itu ada threat atau ancaman, di mana ancaman dari didirikannya usaha ini banyaknya pesaing minuman yang memiliki konsep yang sama ataupun konsep yang lebih kekinian. Kemudian bahan baku yang masih membeli dari produsen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Devani Sugianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan dan juga perhitungan laba rugi.
Bagaimana sih penjualan Dead Milk ini? Jadi penjualan Dead Milk dilakukan dengan sistem pre-order atau PO, di mana pada periode Mei hingga Juni kami telah melakukan PO sebanyak 6 kali. Pada PO pertama, kami telah menjual sebanyak 43 botol. Pada PO kedua, kami menjual sebanyak 11 botol. Pada PO ketiga, terjual sebanyak 30 botol. Pada PO keempat, terjual sebanyak 25 botol. Kemudian pada PO kelima, terjual sebanyak 19 botol. Dan pada PO keenam, terjual sebanyak 5 botol. Selanjutnya yaitu perhitungan laba rugi. Untuk sumber modal berasal dari iuran kelompok, yaitu sebesar 336.000 per 4 orang. Selanjutnya digunakan untuk percobaan awal dengan menghabiskan dana sebanyak 30.000, sehingga modal awal kami tersisa sebesar 306.000. Kemudian untuk PO pertama, pengeluarannya sebesar 305.600 dengan modal 306.000. Kemudian produk yang terjual sebanyak 43 botol, sehingga hasil penjualan yang diperoleh yaitu sebesar 430.000. Untuk laba bersih yang diperoleh dari PO pertama ini yaitu sebesar 124.400. Selanjutnya yaitu PO kedua. Pada PO kedua ini pengeluarannya yaitu sebesar 108.100 dengan modal yang berasal dari laba penjualan PO 1 dan juga modal awal jadi sebesar 430.400. Produk yang terjual yaitu sebanyak 11 botol, sehingga hasil penjualan yang diperoleh yaitu sebesar 110.000. Laba kotor yang diperoleh yaitu sebesar 432.300. Selanjutnya yaitu PO ketiga. Pada PO ketiga ini pengeluarannya sebesar 178.500 dengan modal yaitu sebesar 432.300 yang berasal dari laba kotor PO kedua. Produk yang terjual yaitu sebanyak 30 botol, sehingga hasil penjualan yang diperoleh yaitu sebesar 300.000. Untuk laba kotor yang dihasilkan pada PO ketiga ini yaitu sebesar 553.800. Selanjutnya yaitu PO keempat. Pada PO keempat ini pengeluarannya sebesar 99.000 dengan modal awal yaitu sebesar 553.800 yang berasal dari laba kotor PO keempat. Kemudian produk yang terjual yaitu sebanyak 25 botol, sehingga hasil penjualan yang diperoleh yaitu sebesar 250.000. Untuk laba kotor yang diperoleh yaitu sebesar 704.800. Kemudian PO kelima. Pada PO kelima ini pengeluarannya sebesar 231.000. Mengapa cukup besar? Karena pada PO kelima ini kami melakukan stok bahan. Selanjutnya untuk modal yaitu sebesar 704.000 yang berasal dari laba kotor PO keempat. Untuk produk yang terjual yaitu sebanyak 19 botol, sehingga hasil penjualan yang diperoleh yaitu sebesar 190.000. Untuk laba kotor yang diperoleh yaitu 663.800. Yang terakhir yaitu PO 6. Pada PO ke-6 ini kami tidak melakukan pengeluaran karena stok bahan kami masih ada. Untuk modal sebesar 663.800 yang berasal dari laba kotor PO kelima. Untuk produk yang terjual yaitu sebanyak 5 botol, sehingga hasil penjualan yang diperoleh yaitu sebesar 50.000. Untuk laba kotor yang dihasilkan yaitu 713.800. Sehingga untuk laba bersih yang diperoleh dari PO 1 hingga PO 6 dapat dihitung dari laba kotor keseluruhan dikurang modal awal, yaitu 713.800 dikurang 306, sehingga dihasilkan laba bersih sebesar 407.800. Sebenarnya laba bersih ini masih cukup jauh dari target yang ditentukan, yaitu 3 juta. Hal ini dikarenakan banyak hambatan yang kami hadapi dan juga masa pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Akan menjelaskan tentang teknik iklan dan penjualan produk kami, yakni susu kurma. Yang mana iklan atau promosi produk yang kami lakukan melalui dua media, yakni media online dan juga offline. Untuk promosi melalui media online dilakukan dengan penyebaran pamflet
melalui Instagram, lewat feed atau juga story dalam Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook. Sedangkan promosi melalui media offline dapat dilakukan dengan menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, misal saat berada di kampus atau penawaran kepada teman kosan, keluarga, dan juga tetangga terdekat. Penjualan produk kami berdasarkan sistem pre-order atau PO. PO adalah sistem pembelian dalam dunia bisnis di mana barang yang diinginkan atau dibeli tidak tersedia secara langsung dari penjual. Kami menggunakan sistem ini karena memiliki beberapa keunggulan. Ada beberapa keunggulan dari sistem PO ini, yakni yang pertama, kami sebagai penjual tidak perlu khawatir jika barang tidak laku, karena bisnis yang menggunakan sistem PO hanya akan menyediakan barang atau produk yang sesuai dengan pesanan konsumen. Yang kedua, dari sistem PO ini mengurangi risiko penumpukan stok, terutama karena barangnya tidak terjual. Dan yang ketiga, dapat melakukan penjualan tanpa harus mengeluarkan modal yang terlalu besar, atau tanpa modal sama sekali jika konsumen membayar terlebih dahulu. Selama penjualan produk kami, susu kurma, ada beberapa pamflet yang kami sebarkan, yakni yang terlampir, seperti pada layar berikut ini. Hambatan dan kendala. Selama produksi dan pemasaran produk, tentunya terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya persaingan yang ketat antar usaha. Yang kedua, munculnya kuliner baru yang sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga, waktu usaha yang dijalankan. Yang keempat, daya tahan produk. Yang kelima, terdapatnya konsumen yang membatalkan pesanan pada saat dipasarkan, dan yang terakhir, lokasi pasar. Kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penjualan dilakukan secara online dan offline. Yang kedua, banyak studi yang harus dilakukan mengenai faktor keunggulan dan kelemahan produk. Yang ketiga, dari penjualan That's Milk, jumlah keseluruhan produk yang terjual sebanyak 133 botol dengan laba yang dihasilkan sebesar Rp407.000. Selanjutnya adalah lampiran yang berupa bukti pembelian oleh konsumen.